Amerika Serikat resmi menghentikan kegiatan pemerintah federal atau government shutdown. Buntunya pembahasan anggaran di parlemen jadi pemicu utama government shutdown. Lantas, apa dampak penghentian kegiatan pemerintahan ini bagi warga AS? Penutupan pemerintahan federal itu dilakukan pada Rabu 1 Oktober 2025 setelah Kongres AS gagal meloloskan RUU anggaran. Penutupan layanan pemerintahan ini bermula dari kebuntuan negosiasi antara Partai Republik dan Demokrat yang tak sepakat soal pendanaan perawatan kesehatan. Perundingan kedua partai itu berlangsung sengit, terutama pada isu tuntutan Demokrat terkait tunjangan kesehatan. Tunjangan bagi jutaan warga AS itu akan berakhir pada akhir tahun 2025. Kubu Republik menolak perpanjangan tunjangan kesehatan dengan alasan masalah ini harus ditangani secara khusus. Terkait hal ini, Presiden AS Donald Trump dalam keterangannya Rabu 1 Oktober di Washington DC menuding Partai Demokrat sengaja mendorong tunjangan kesehatan agar bisa membiayai imigran ilegal di AS. So nothing is inevitable, but I would say it's probably likely because they want to give healthcare to illegal immigrants, which will destroy healthcare for everybody else in our country. And I didn't see them bend even a little bit when I said we can't do that. Okay? Adapun penghentian layanan pemerintah dimulai beberapa jam setelah Senat menolak langkah pengeluaran jangka pendek. Langkah ini seharusnya dapat menjaga operasional pemerintahan tetap berjalan hingga 21 November 2025. Yang patut dicatat, kebuntuan pembahasan yang berujung penghentian layanan pemerintah federal di AS seperti ini bukan hal baru di negeri Paman Sam. Sejak 1976 sudah 21 kali pemerintah AS menghentikan layanannya. Lantas, apa dampak yang akan terjadi jika AS menghentikan layanan kepada publik? Penghentian layanan pemerintahan terlama dalam sejarah AS berlangsung 35 hari, yaitu selama Desember 2018 hingga Januari 2019. Pada waktu itu, Partai Demokrat dan Republik menemui jalan buntu saat membahas mengenai tuntutan Trump sebesar 5,7 miliar dolar AS untuk membangun tembok perbatasan selama masa jabatan pertamanya. Seperti tahun-tahun sebelumnya, penghentian layanan akan berdampak pada ratusan ribu pegawai pemerintah di berbagai departemen dan lembaga federal, serta jutaan warga AS yang membutuhkan layanan terkait. Berbagai pihak khawatir hal ini akan menghentikan rilis laporan ketenagakerjaan yang sudah ditunggu-tunggu, memperlambat transportasi udara, menangguhkan penelitian ilmiah, menahan gaji tentara AS, dan membuat sekitar 750 ribu pegawai federal dirumahkan. Mereka tak akan dibayar hingga layanan pemerintah kembali aktif. Namun penghentian ini tidak akan memengaruhi fungsi-fungsi vital. Layanan pos, militer, program kesejahteraan seperti jaminan sosial, layanan kesehatan untuk warga lansia yang memakai asuransi Medicare, dan kupon makanan tetap berjalan. Saat ini kubu Republik menguasai kursi mayoritas di kedua majelis Kongres. Namun, aturan legislatif mengharuskan 60 dari 100 senator harus menyetujui undang-undang pengeluaran. Itu berarti setidaknya dibutuhkan suara 7 senator dari Demokrat untuk meloloskan RUU pendanaan. Kebuntuan politik di Washington DC di masa pemerintahan Donald Trump kembali memaksa pemerintah AS menghentikan layanannya. Dampaknya pun tak main-main, ratusan ribu pegawai federal AS terancam dirumahkan akibat hal ini. Kalau menurut sahabat Kompas, apa tanggapannya terkait hal ini?